141 mahasiswa ya. Hari ini minggu kedua kita akan belajar terkait dengan pengolahan lahan. Nah, jika masih ada yang bertanya, Bu, praktikum bagaimana? Praktikum baru mulai minggu ketiga, minggu depan ya. Praktikumnya seperti apa? Kalian cukup menunggu informasi dari PJ. Kalian praktikum mandiri, praktikumnya tidak ke lahan atau tidak bersama-sama, tidak ke lahan ataupun ke laboratorium, itu tidak. Tetapi yang kalian lakukan nanti praktikumnya dilakukan secara mandiri, ada buku panduan praktikumnya, bisa kalian lakukan sendiri-sendiri ataupun nanti berkelompok. Jadi ada dua jenis, nanti ada yang tugas atau praktikum kelompok dan ada yang praktikum mandiri gitu ya. Kita juga tidak mungkin untuk presentasi satu persatu dengan secara online ya, waktunya tidak cukup, sehingga yang kita lakukan nanti untuk tugas kelompok biasanya diminta untuk membuat video ya, video yang diupload di YouTube, kemudian nanti kita akan mengecek juga kelayakan dari videonya, menarik tidak, bagus tidak, nah itu menentukan nilai dari kelompok kalian gitu ya. Itu untuk tugas kelompok biasanya seperti itu karena kami juga terbatas ya, untuk jadwal kalian saja hari ini 4 kelas ya. Ibu presensi saja sudah 19 atau 20 menit ini ya, untuk presensi saja. Sehingga kita sangat minim sekali untuk materi yang disampaikan. Tetapi tidak usah khawatir, materi akan Ibu sampaikan nanti di grup ya, supaya semua ini ya, eh, supaya adil nanti akan Ibu sampaikan di hari Jumat dan nanti untuk pengumpulannya juga maksimal hari Jumat ya. Jadi seperti kemarin disampaikan setiap PJ membuat Google Drive kelas, kemudian nanti ditulisin tugas pertama gitu ya, mengerjakan apa, tugas kedua mengerjakan apa. Nah, tugas satu itu nanti mahasiswa diminta untuk mengupload tugasnya. Seperti ini nanti ada tugas ya, di mana kalian diminta untuk mengerjakan, menjawab pertanyaan. Jangan salah juga bahwa pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan itu nanti kemungkinan besar yang akan keluar di ujian tengah semester ya. Nah, sehingga kalian diharapkan untuk mengerjakan sendiri, jangan mencontek temannya, ditulis tangan, tidak diketik ya, kemudian nanti di-scan, untuk hard copy-nya kalian simpan dulu, kemudian yang soft-file-nya kalian upload gitu ya. Oke, baik. Ibu akan segera memulai pemaparan hari ini. Apakah terlihat? Terlihat, Ibu. Terlihat ya. Ibu. Oke, baik. Jadi pengolahan tanah itu bermacam-macam ya, dalam artian tergantung jenis dari tanah itu sendiri atau lahan yang kita gunakan. Apakah lahan itu lahan basah ya, lahan irigasi, ataukah dia itu lahan basah atau tergenang ya, biasanya kita sebutnya seperti untuk pertanaman padi sawah, kemudian ataukah lahan kering gitu ya. Nah, itu tipe atau cara pengolahan tanahnya itu berbeda-beda. Nah, subpokok yang kita pelajari dalam pengolahan tanah ini adalah kita akan belajar terkait definisinya, tujuan dari pengolahan tanah, ruang lingkup pengolahan tanah, faktor-faktor yang mempengaruhi pola pengolahan tanah, tahapan pengolahan tanah, alat-alat pengolahan tanah, dan pengolahan tanah pada lahan sawah. Nah, tanah sendiri adalah media pertumbuhan tanaman yang fungsinya sebagai tempat untuk akar, menyediakan unsur hara, sirkulasi udara, dan menyimpan air bagi tanaman. Ya, pengertian dari pengolahan tanah secara umum adalah usaha memperbaiki dan meningkatkan produktivitas tanah dengan memecah partikel menjadi lebih kecil sehingga memudahkan akar tanaman mendapatkan makanan. Ya, atau dengan kata lain biasanya istilahnya adalah menggemburkan
ya, menggemburkan tanah gitu. Menurut kalian, kenapa tanah yang gembur itu lebih subur daripada tanah yang padat? Kenapa? Karena akarnya bisa tumbuh, Bu. Bisa Akarnya bisa masuk. tumbuh, apalagi Nutrisinya gampang kenapa diserap, Bu. nutrisi gampang diserap. Yang Ibu tanyakan teksturnya ya, bahwa yang padat itu kurang baik bagi tanaman, akan lebih baik yang gembur, yang berpartikel tadi. Kenapa? Karena banyak unsur haranya. Unsur haranya. Unsur hara itu bisa tersedia oleh tanah apabila ada apa sih yang menguraikan? Namanya apa? Organisme seperti itu sih. Organisme, organisme pengurai atau detritivor. Salah satu contohnya ada rayap, ada semut, kemudian ada cacing ya, menguraikan ya serasa-serasa sisa bahan organik sehingga dia bisa tersedia ya eh, untuk kebutuhan tanaman bahan organiknya karena tadi sudah diuraikan. Sehingga sangat penting sekali adanya detritivor atau pengurai ya, organisme pengurai itu di dalam tanah. Adanya organisme pengurai itu menyebabkan tanah yang padat tadi menjadi gembur dan mengandung bahan organik. Karena apa? Karena apa? Bisa menggemburkan karena aktivitasnya seperti apa? Karena dia kenapa? Halo? Ini 146 orang loh ini. Halo? Kenapa kira-kira? Bisa menjawab Bu, karena adanya aktivitas aja Bu, jadi setiap apa kayak pergerakan organisme tadi mempengaruhi ke gemburan tanah. Ya, aktivitas yang dilakukan oleh jasad organisme pengurai atau jasad renik tadi menyebabkan terjadinya penggemburan tanah ya kan? Karena apa? Aktivitas yang seperti apa? Karena apa? Sehingga gimana? Kenapa bisa gembur? Daripada yang padat ya, tanah padat. Ini ya. Aktivitas dari detritivor atau organisme pengurai itu di dalam tanah menyebabkan tanah itu berongga-rongga. Ya, tanah yang berongga-rongga tadi akan memberikan ruang bagi pertukaran gas. Sehingga pada tanah tersebut dikatakan gembur apabila aerasinya itu baik, pertukaran gasnya baik. Ya, karena kan jasad renik juga perlu bernafas, perlu gas ya mereka. Ya, melakukan respirasi ya kan? Sehingga tanah yang tadi strukturnya itu padat kemudian akan menjadi gembur ya. Karena gembur tadi dia tersedia bahan organik ya kan. Sehingga tanaman menjadi lebih subur. Karena apa? Zat nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman selain air yang disediakannya di tanah itu tersedia gitu ya. Nah, sekarang Ibu tanya lagi ya. Bahan organik ya kan? Itu biasanya terletak pada lapisan tanah atas, tengah, atau bawah. Atas, Ibu. Atas. Biasanya berwarna apa bahan organik itu? Lapisan tanah Bu. organik berwarna Agak Hitam. gelap gitu Ibu, hitam. hitam, gelap ya, gelap hitam. Ya, gelap hitam. Nah, ini Ibu apa namanya? Menilai dulu nih kekritisan kalian ya. Letak lapisan bahan organik yang subur itu berada di bagian atas atau permukaan tanah. Apabila dilakukan pengolahan tanah secara mekanis atau menggunakan alat, baik itu alatnya traktor ya, ataupun dengan yang lain ya, cangkul dan lain-lainnya, menurut kalian apabila dilakukan secara terus-menerus ya kan, bisa tidak mempengaruhi kesuburan tanah menjadi meningkat ataupun menurun? Menurun, Ibu.
Menurun. Kenapa? Karena secara terus-menerus, jadi tidak istirahat. Unsur haranya hilang. Unsur haranya hilang. Betul ya. Unsur hara atau bahan organiknya tadi terkikis. Terkikis. Ya. Jadi secara pemahaman dulu ya. Olah tanah itu baik. Tapi akan lebih baik jika olah tanah tersebut diimbangi dengan pemberian atau olah tanah itu kan yang dilakukan salah satunya dengan alat ya. Nah, biasanya pada umumnya sekarang dengan alat itu membuat tanah itu terbalik ya. Yang dari permukaan itu bisa ke bagian bawah karena tujuan dari olah tanah itu salah satunya kan digunakan untuk apa? Untuk mengendalikan gulma ya, mengendalikan hama, di mana biji gulma yang biasanya ada di permukaan jatuh di permukaan pada pertanaman sebelumnya itu akan dibenamkan supaya dia itu tidak berkecambah dan tidak menjadi dan tidak mengganggu tanaman utama yang kita budidayakan gitu ya. Nah, artinya di situ terjadi pengolahan tanah yang terus-menerus apabila tanah lahan tersebut digunakan selama 1 tahun. Setiap musim tanam itu ditanam, panen, tanam lagi, panen, tanam lagi. Nah, kesuburan tanah akan menurun apabila tidak diimbangi dengan pengaplikasian atau pemberian bahan organik ke tanah. Contohnya pupuk kandang ya, sebelum ditanam dibenamkan dulu pupuk kandangnya, kira-kira sekitar 1 bulan atau 4 minggu. Nah itu digunakan untuk tadi ya, menyeimbangkan dari kehilangan bahan organik karena terkikis atau karena pengolahan tanah yang terus-menerus sehingga nanti ada yang namanya pengolahan tanah itu tanpa olah tanah dan minimum pengolahan tanah gitu ya. Pokoknya intinya apabila pertanaman dilakukan usahakan serasah ataupun berangkasan tanaman itu yang tidak dipanen bisa dikembalikan ke lahan. Contohnya seperti di tanaman jagung ataupun di tanaman padi yang biasanya padi dibenamkan lagi supaya kandungan silika yang tinggi di padi ya untuk bahan organik, kemudian mineral-mineral yang terkandung pada tanaman padi tersebut bisa dikembalikan ke lahan ke tanah gitu ya. Kemudian salah satu kegiatan persiapan lahan atau land preparation yang bertujuan menciptakan kondisi lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Contohnya gini, tanah itu yang baik untuk pertanaman yang pH-nya berapa? 6-7, Ibu. 6-7 itu kategorinya apa? Netral, Bu. Netral. Jadi apabila tanah tersebut ya terlalu tinggi pH-nya, ya kan? Atau terlalu rendah pH-nya, gitu kan? Diberikan apa? Diberikan apa? Diaplikasikan apa supaya jadi netral, supaya bisa ditanami oleh tanaman? Kapur dolomit bukan, Bu? Kapur ya, kapur pertanian ya, biasanya merek Dolomit gitu kan. Nah, itu bisa digunakan untuk menetralkan pH tanah. Jadi jangan sembarangan menanam sesuatu sebelum dicek dulu pH tanahnya berapa. Kalian sudah lakukan pengolahan tanah dengan optimal, kemudian siap ditanami, bertanamlah kalian. Kok jadinya tidak tumbuh, tanamannya merana, tidak tumbuh dengan baik. Ternyata pas dicek pH-nya rendah atau pH-nya terlalu tinggi, akhirnya tanamannya kan keracunan gitu ya. Jadi itu harus dicek terlebih dahulu. Suatu proses di mana tanah digemburkan dan dilembekkan dengan menggunakan bajak atau garu. Ditarik dengan tenaga bisa manusia, bisa dengan tenaga hewan, kerbau ya untuk garu itu. Kemudian juga bisa dengan mesin ya, traktor gitu ya. Penyiapan tanah untuk penanaman proses mempertahankan dalam keadaan remah atau gembur ya, bebas dari gulma selama pertumbuhan
tanaman budidaya. Kemudian setiap manipulasi mekanik terhadap tanah diperlukan untuk menciptakan keadaan olah tanah yang baik bagi pertumbuhan. Kemarin kita sampaikan CPL yang ingin kita capai itu menuju good agriculture practice, artinya praktek budidaya yang baik, yang ramah terhadap lingkungan, yang tujuannya itu untuk konservasi lahan pertanian juga. Salah satunya ini ya, dengan cara pengolahan tanah yang bisa mengkonservasi tanah itu sendiri gitu. Salah satu usaha untuk konversi tanah itu kalian pernah ya melihat lahan miring biasanya di perbukitan atau pegunungan, tapi tetap digunakan untuk pertanian sayuran gitu ya, ditanami tanaman-tanaman budidaya. Apa yang dilakukan untuk konservasi supaya tidak terjadi erosi pada tanah tersebut, tanah miring tersebut? Dilakukan apa? Pada tanah Teknik miring apa? terasering maksudnya. Terasering. Dilakukan pembuatan sengkedan atau terasering. Ya, itu merupakan salah satu bentuk untuk konservasi tanah lahan miring ya, supaya tidak terjadi erosi, dan yang paling penting lagi juga supaya kalau terjadi kalau lahannya itu miring, itu kan biasanya kalau ada hujan, itu bagian permukaan tanahnya itu yang bagian atas akan terkikis, terbawa begitu saja ya, hanyut ke sungai. Nah, dilakukan tadi ya pembentukan terasering ataupun sengkedan untuk melindungi supaya bahan organik itu minimal terbawa atau terkikis air gitu ya. Jadi nanti kandungan bahan organiknya masih tetap terjaga. Tujuan dari pengolahan tanah untuk memperbaiki sifat fisik tanah, mengendalikan gulma, memperbaiki sifat fisik tanah tadi ya, yang awalnya tanah itu tanah bentuk padat atau tanah padat, kemudian bisa digemburkan ya kan, kemudian juga mungkin tanahnya pH-nya rendah atau terlalu tinggi bisa dibuat netral, kemudian juga mungkin tanahnya bentuk lempung, mungkin bisa ditambahkan bahan organik, pupuk organik ya, kotoran ternak supaya bisa lebih digunakan untuk budidaya lebih baik. Kemudian untuk mengendalikan gulma ini juga termasuk dari pengolahan tanah. Pengendalian gulma dan hama, biasanya gulma dan hama ini muncul dari pertanaman sebelumnya, kemudian mencampur bahan organik ke dalam tanah. Biasanya pembenaman pupuk ternak ya, kotoran ternak, kemudian mempermudah penggunaan pupuk dan obat-obatan di dalam tanah, stimulasi pelepasan nutrisi, pengelolaan residu, dan pertumbuhan tanaman yang lebih baik. Ini tujuannya. Ruang lingkupnya, kegiatan pengolahan tanah meliputi pembersihan lahan clearing dari tumbuhan yang tidak diinginkan. Biasanya pembersihan lahan ini dilakukan di awal. Ya, di awal pembukaan lahan saat lahan tersebut belum pernah digunakan untuk budidaya. Sebagai contohnya, mungkin di daerah-daerah transmigran yang dia itu menempati hutan ya, untuk dijadikan sebagai lahan budidaya, mereka harus membuang atau menebang pohon-pohon besar, membuang tanaman-tanaman berkayu ya sampai pada akarnya. Land clearing itu dilakukan sampai pada akarnya. Ya, akarnya harus sampai hilang. Karena kalau ada akar itu tidak bisa digunakan ya, karena kan terkendala pada saat kita mau melakukan pembersihan lahan atau pengolahan lahan dengan traktor ataupun dengan alat, nanti alat kita menjadi rusak karena tadi ya terjebak oleh adanya akar-akar tanaman berkayu gitu. Kemudian pembalikan tanah dan penghancuran tanah menjadi partikel-partikel kecil biasanya dengan alat. Treatment terhadap tanah itu bisa dengan menambah bahan kimia atau bahan organik ataupun penggenangan ataupun pengeringan. Seperti tadi kalau tanahnya itu pH-nya tidak netral, terlalu basah atau terlalu asam bisa diberikan kapur. Kemudian juga bisa untuk lahan yang akan ditanami padi irigasi atau padi sawah ya, itu bisa dengan digenangi ataupun nanti dikeringkan gitu ya. Kemudian untuk tanaman yang
daerahnya atau lingkungannya pasang surut, itu kan biasanya tergenang oleh air, kandungan AL-nya tinggi, Fe-nya tinggi, itu bisa dilakukan dengan eh, skenario-skenario pertanaman yang seperti budidaya jenuh air kayak gitu supaya bisa mengkelat racun dari AL dan Fe karena AL dan Fe itu tidak bisa langsung diuraikan atau diserap langsung oleh tanaman ya. Jadi itu berbahaya, bisa beracun untuk tanaman juga. Kemudian pembentukan akhir biasanya bedengan dan guludan. Kalian harus bisa membedakan apa itu bedengan dan apa itu guludan. Bedengan itu merupakan dalam satu petak lahan yang kita gunakan biasanya ditentukan dibuat bedengan itu untuk beberapa beberapa jarak tanam ya dan juga beberapa populasi tanaman. Nah, kalau guludan itu per individu tanaman tujuannya supaya tidak rebah. Tujuan dari pembuatan guludan itu supaya tanaman yang kita tanam itu tidak rebah dikarenakan mungkin akarnya serabut, kemudian performa batangnya itu kuat, besar ya, seperti jagung ya, itu kan selalu dibuat guludan. Kalau tidak nanti dia ambruk gitu ya. Nah, ini faktor yang pengaruhi pengolahan tanah, ada faktor iklim, kemudian properti tanah, karakter tanaman, faktor sosioekonomi. 5 macam pola pengolahan tanah itu ada pola tepi, pola tengah, pola keliling tengah, pola keliling tepi, dan pola bolak-balik rapat. Ini nanti bisa kalian baca, sudah jelas, cuma saya pengen menunjukkan gambarannya seperti ini. Pola tengah, artinya traktor dimulai dari tengah, kemudian dari pertama itu angka 1 ya, dari ujung ke angka 1, belok ke kanan ke angka 2, ya kan, ke arah panah itu, kemudian melewati yang tengah tadi menuju angka 3, muter ke 4, ke arah anak panah tadi, muter lagi ke 5, ke 6, muter lagi ke 7, berakhir di tepi. Nah, kalau yang kedua dari tepi itu mulainya adalah dari angka 1 ini, dari mulai tepi, kemudian nanti ke sebelah kiri dulu, ke tepi dulu, ya kan? Ke tepi kiri, ke angka 2, balik, ikuti arah panah, kemudian menuju ke angka 3, angka 3 nanti ke angka 4, angka 4 nanti ke angka 5, muter jadi ya dia. Nanti berakhirnya di tengah selesainya. Terus kemudian kalau pola keliling tengah itu dimulai dari tengah, dia bentuknya seperti spiral, selesainya di tepi. Kalau mulainya dari tepi, selesainya di tengah, seperti gambar nomor 4 ya. Kemudian pola bolak-balik. Nah, bolak-balik ini dia bentuknya seperti apa ya? Jadi dari tepi angka 1, kemudian ke kiri, ke arah panah, kedua kan, ke kanan, ke arah angka 3 gitu. Nanti selesainya di tepi. Oke, tahapan dari pengolahan tanah ini ada land clearing atau pembukaan lahan. Biasanya dari lahan non pertanian, biasanya yang banyak dibuka itu lahannya bekas dari hutan ya, lahan hutan. Kemudian lahan yang sudah dibuka itu biasanya dimaksudkan untuk membersihkan lahan dari tumbuhan yang tidak diinginkan atau dari gulma. Kemudian tahapan kedua itu persiapan lahan, pengolahan permukaan tanah dilakukan dengan cara mengelola sisa budidaya. Mengelola mulsa, mulsa itu adalah tanaman penutup, bisa disebut dengan LCC atau legume cover crops. Itu biasanya digunakan sebagai LCC atau legume cover crops itu dia adalah tanaman legum yang punya bintil akar. Di dalam bintil akar itu dia punya bakteri ya yang bisa menangkap atau mengikat nitrogen sehingga baik untuk tanah gitu ya. Nah, itu LCC. Bu, legume cover crops itu bentuknya kayak apa? Silahkan kalian searching di Google, itu ada ya. Biasanya menggunakan tanaman yaitu Arasis pintoi dan lainnya. Nah, kemudian ada juga mulsa yang mulsanya adalah mulsa plastik. Sekarang Ibu tanya,
Mulsa plastik yang berwarna mengkilat ya, seperti metalik itu yang diberikan di permukaan tanah. Ada yang tahu tujuannya untuk apa? Untuk tanaman budidaya? Itu tuh Bu biasanya untuk menjaga pH air Bu, sama pH tanah pH, juga. pH tanah, ada lagi? Agar rumputnya tidak tumbuh, Ibu. Untuk mengendalikan gulma agar rumputnya tidak tumbuh sehingga tidak ada atau untuk meminimalisir kompetisi untuk mengambil hara dan air gulma dan juga tanaman utama. Jadi tujuan utamanya untuk mengendalikan gulma ya. Mengendalikan gulma supaya mencegah gulma berkecambah dan tumbuh sehingga tanaman utamanya bisa optimal memperoleh hara dan air. Biasanya penggunaan mulsa itu untuk tanaman budidaya yang mempunyai nilai komersial yang tinggi. Contohnya buah melon ya, buah-buahan yang punya nilai jual yang tinggi gitu ya. Kemudian lahan preparasi juga dilakukan pemberian pupuk kapur ya, pestisida untuk pengendalian gulma. Gulma itu pestisidanya namanya apa ya jenisnya? Kalau hama kan insektisida karena serangga sebagian besar. Kalau gulma apa? Herbisida, Bu. Pestisida. Herbisida. Kalau tikus, tikus itu kan juga hama loh, tikus itu untuk netizen tanaman Jabu. tadi. Apa? Rodensida, Bu. Rodentisida. Rodentisida. Ya, kalau keong Molukisida, Bu. apa? Molukisida. Molu. Molukisida. Maaf, Bu. Ya, ya. Terus kemudian terakhir kalau jamur, Fungisida, Bu. Fungisida, Bu. fungisida ya. Kalau bakteri ya bakterisida. Jadi pestisida itu secara umum, tetapi secara spesifik saat kalian akan aplikasikan melihat dinilai dulu ini apa yang mau kita kendalikan. Kalau bakteri ya bakterisida, kalau jamur ya fungisida, kalau itu serangga ya insektisida gitu ya. Kemudian pengolahan tanah primer ya dilakukan pada tahapan pengolahan tanah di mana terjadi pemotongan tanah ya, tanah diangkat seterusnya dibalik dengan sisa-sisa tanaman yang berada di permukaan terbenam di tanah. Alatnya biasanya dengan bajak ya, piringan ataupun traktor gitu ya. Kalau pengolahan tanah sekunder atau secondary tillage itu pengadukan tanah sampai jeluk yang komparatif dan tidak terlalu dalam. Alatnya biasanya dengan garu, penggilas, penggembur ya, pembuatan mulsa, alat pemberaan atau mungkin cangkul juga bisa, itu secondary tillage gitu. Tujuan pengolahan tanah pertama untuk menciptakan kondisi tanah yang siap untuk penggunaan alat pengolahan kedua, melakukan pembalikan tanah dengan kedalaman 15 cm sehingga biji gulma ataupun biji dari tanaman budidaya sebelumnya itu terbenam di dalam tanah, membuat mereka itu tidak berkecambah atau menghambat perkecambahan mereka gitu ya. Jadi tanaman budidaya kita minim berkompetisi terhadap tanaman terdahulu ataupun gulmanya gitu ya. Kemudian pengolahan dilakukan apabila kondisi tanah menghambat efektivitas penggunaan alat pengolahan tanah kedua. Tujuan pengolahan tanah kedua, olah tanah kedua nanti bisa kalian cek ya atau kalian lihat sendiri dibaca. Terus kemudian pembentukan lahan, ini pembentukan bedengan dengan alat pembuat bedeng, kemudian pembuatan guludan dengan alat pembuat guludan. Ini alat-alat yang digunakan dalam pengolahan tanah. Ada pengolahan pada lahan permukaan menggunakan ini alat-alatnya, pengolahan tanah primer, tanah sekunder, kemudian pembentuk tanah tadi ya. Nah ini alat-alatnya, gambar-gambarnya.
pengolahan primer, pengolahan sekunder, ini pembuatan guludan. Nah, ini ya, guludan itu, bedengan itu seperti yang digambar sebelah kanan sendiri. Ini adalah bedengan. Bedengan gitu ya. Nah, kalau guludan itu adalah diriger yang dia sempit-sempit itu. Ya. Pengolahan tanah pada lahan sawah ya ini ada beberapa tahapannya bisa kalian baca. Kita sampai 8.20 ya. Ini tinggal 3 menit, Ibu. Kemudian, nah tadi yang Ibu sampaikan, pada lahan sawah erosi tidak menjadi masalah karena pengolahan lahan sawah menggunakan tanggul agar dapat mengurangi kecepatan aliran permukaan atau runoff dan pengawetan air hujan sehingga pengikisan dan penghanyutan tanah menjadi minim dan bahkan dapat tercegah. Karena apa? Karena sawah itu biasanya sebagian besar menggunakan terasering ataupun sengkedan, ya. Ini pengawetan tanah dilakukan dengan usaha-usahanya bisa kalian baca. Nah, ini juga bisa kalian baca karena tanah itu sawah itu ada 2 jenis ya berdasarkan sumber airnya. Ada 3 jenis berdasarkan sumber airnya. Yang pertama adalah sawah tada hujan di mana sumber airnya hanya mengandalkan air dari air hujan. Yang kedua itu adalah sawah irigasi teknis di mana sawah tersebut ya memiliki sumber pengairan itu dari sumur bor dan menggunakan alat pompa. Yang ketiga, sawah irigasi itu bisa bersumber pada adanya air sungai yang ada di situ. Gitu ya. Ini pengolahan tanah pada lahan kering. Ya, kemudian nah ini tadi yang Ibu sampaikan, olah tanah itu ada 3. Tanpa olah tanah atau zero tillage, kemudian olah tanah seperlunya dan olah tanah strip ya atau maksimum olah tanah. Nanti bisa kalian baca ya. Ini ada daftar-daftar istilahnya. Di sini ada tugas menentukan benar atau salah dan yang kedua itu adalah menjawab secara ringkas untuk bisa kalian buat rangkumannya di buku kalian atau di kertas. Terserah mau kertas HVS boleh, kertas folio juga boleh nanti dikerjakan untuk merangkum karena ini nanti juga menjadi bahan untuk UTS kalian ya. Oke, mungkin itu ada yang ditanyakan dulu. Mungkin 1 orang saja ya. Sudah pukul 8.20. Saya rasa nanti kalian juga ada kuliah lagi. Khawatir mengganggu ya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Saya mau bertanya, Bu. Oh iya, Gian. Gimana, Gian? Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Gindi Haraman. Saya izin bertanya, Bu. Di kosan saya punya kokopit sama kaskus, Bu. Nah, itu untuk ngolah biar nanti tanahnya bisa gembur dan bisa dijadikan media tanam itu seperti apa ya, Bu? Gimana? Punya kokopit. Terus? Saya punya kokopit sama kasgot. Kasgot itu Ibu tahu pasti kan? Yang residu dari maggot itu loh. Gimana? Nah, itu residu dari maggot. Oh ya, tahu. Ya. Nah, ya itu biar ngolah jadi tanah nanti biar gembur dan siap buat tanaman itu harus diapakan gitu, Bu? Dicampur saja, kemudian nanti tetap menggunakan, jadi kamu gunakan yang namanya perbandingan komposisi tanah, bahan organik, dan juga serasa maggot tadi ya, sisaan maggot tadi. Nah itu persentasenya itu berapa, kamu cari di jurnal ya. Jadi kamu tinggal klik aja jurnal komposisi media tanam kokopit, kemudian juga serasa maggot tadi ya, sisaan maggot tadi, kemudian tanah itu yang paling bagus di penelitian berapa. Nah, itu nanti digabung saja menjadi satu. Kemudian nanti ada biasanya tahapannya apakah perlu didiamkan dulu ya kan sekian minggu atau sekian hari sebelum digunakan gitu. Baru nanti digunakan untuk pertanaman. Nanam tuh nggak usah susah-susah ya. Seperti ini nanti mungkin yang bisa saya sampaikan juga tadi ya. Kalian praktikum mandirinya itu menanam di rumah menggunakan media polybag, terus kemudian komoditinya nanti kami yang tentukan. Biasanya ya ini nanti
kemungkinan ada kami minta untuk kalian menanam timun. Ya, timun karena apa? Kalau cabai terlalu lama. Cabai itu bisa sampai 5 bulan ya. Waktunya tidak cukup. Tapi kalau kalian mau nanamnya cabai ya nggak apa-apa. Tomat juga ya, mungkin nanti apa namanya? Tanamannya itu bervariasi tergantung dengan kalian pengennya menanam apa. Bu, saya maunya menanam bunga matahari. Oh, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ya kan, apa yang ada di tempat kalian nanti bisa dimanfaatkan. Tadi berarti kalau sudah ada ya, itu bagus itu, Gian. Nanti bisa itu digunakan. Kamu tinggal cari jurnal terkait dengan media tanam, komposisi, perbandingan penggunaan media tanam, kokopit, dan juga sisa magot tadi dengan tanah gitu ya. Nah, terus kemudian kamu cek tuh, oh, nah, pasti ada cara-caranya itu berapa lama harus di apa namanya inkubasi ya sebelum digunakan gitu. Nah, itu cukup baik menurut saya. Teman-teman yang lain juga nanti bisa ditiru ya, karena kami akan melihatnya itu dari usaha kalian ya, dan juga kesungguhan kalian dalam mengerjakan proyek tersebut. Nilainya besar ya, karena nilainya itu 40-50% dari total nilai apa namanya akhir kalian. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja karena sudah jam 8.24 nanti saya mengganggu jadwal kalian kuliah. Ibu juga setelah ini masih ada seminar proposal dulu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Next minggu depan kita